Ya, hari ini kita sudah resmi mendapatkan kebijakan tarif resiprokal mulai berlaku sejak tadi siang ya, jam 11.00 atau lebih tepatnya 00 waktu Amerika atau waktu Washington. Nah, ada beberapa hal yang juga kita harus tahu di sini bahwasanya kalau teman-teman lihat dari pergerakan harga, jelas di situ yang terlihat ya, risk asset dalam ini adalah pasar saham tergelincir atau tertekan, atau lebih tepatnya mungkin sempat tergelincir. Nah, sementara emas itu langsung rebound atau langsung mengalami kenaikan ya teman-teman. Jadi ini sekaligus juga menandakan apa yang kemarin kita bahas, bahwasanya tarif resiprokal bukan membuat cemas orang ataupun investor emas, melainkan justru kepada risk asset. Dan untuk saat ini relatif tenang, walaupun kita tahu bahwa ini adalah tekanan, tapi pada dasarnya yang membentuk pola pergerakan saat ini adalah kekhawatiran atau kecemasan kaitannya dengan melambatnya ekonomi. Kira-kira apa saja poin yang harus kita perhatikan selanjutnya? Ini dia ulasannya. So, tarif resiprokal mulai berlaku hari ini dengan gambaran inilah targetnya. Sebetulnya kalau kita perhatikan dari semua negara, semuanya terkena ya, terkena imbasnya. Bahkan kabarnya 70 negara ataupun 70 negara secara keseluruhan itu langsung dikenakan tarif yang beragam. Ada yang 10 atau bahkan 34%. Contoh Inggris ya, Inggris berlakunya hanya dikenakan 10%, dan juga ada negara yang tidak dikenakan, yaitu Rusia dan juga Korea Utara kalau tidak salah. Nah, kenapa? Keduanya ternyata dianggap bahwa mereka sudah mendapatkan hukuman ataupun ya kita sebut dengan kebijakan tarif yang sudah sangat-sangat tinggi. Sehingga kalau dibuat lagi ataupun dikenakan lagi, yang diatakan justru akan jauh lebih sengsara kepada negara yang bersangkutan. Tapi pada dasarnya yang saat ini menjadi contekan ataupun yang jadi tanda-tanda untuk dilihat lebih lanjut adalah tarif yang dilakukan atau yang dikenakan kepada China. Kemarin kita sudah dapatkan ancaman yang terbaru dari Trump, yaitu kaitannya dengan kebijakan tarif tambahan 50%, dikarenakan ada ancaman dari kebijakan tarif balasan dari China, yaitu sebesar 34%. Ya sebetulnya sangat wajar ya, China bereaksi terhadap apa yang diumumkan resiprokal sebelumnya atau minggu lalu dari Amerika, sehingga harusnya tidak ada lagi pembalasan. Tapi ternyata Trump langsung mengancam dengan 50% tambahan kalau tidak dicabut 34%-nya. Alhasil apa yang terjadi? Ya tidak cukup banyak waktu, dan akhirnya China memutuskan untuk berjuang lebih lanjut, dan terlihat dari dampak yang saat ini terjadi adalah kebijakan 104% untuk tarif resiprokal terhadap China. Yang justru menjadi menarik adalah apakah ini akan membuat China juga kembali membalas, karena jelas besok pun ada tarif balasan 34% seperti yang diumumkan di hari Senin kemarin ya, bahwasanya ada balasan retaliation 34% sesuai dengan angka nominal resiprokal yang dikenakan oleh Trump terhadap China. Nah, cuman masalahnya adalah berapa besar kira-kira yang akan dilakukan atau yang akan dikenakan terhadap Amerika. Tapi setelah itu, kalau kita lihat dari kondisinya, memang ini meningkatkan kekhawatiran perang dagang jilid kedua antara Amerika dan China. Tentunya yang Anda bisa lihat di situ adalah risk asset yang melemah, kemudian safe haven mengalami penguatan ataupun kenaikan. Itu terlihat dari emas yang mulai terbang ataupun naik kembali di atas 3.000, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita akan coba lihat apakah ini sudah mulai konsisten atau akan ada gejala menutupi kerugian di pasar saham kembali. Satu sisi teman-teman, saya melihatnya begini. Kalau kemarin mungkin di tarif resiprokal pertama kali diumumkan dan kemudian market bisa dibilang reaksinya adalah overreacted gitu ya, bereaksi berlebihan terhadap kekhawatiran dan akhirnya cemas, dan itu tergambarkan pada risk asset yang turun tajam, dan sehingga akhirnya mengharuskan para investor emas melikuidasi posisinya untuk menutupi kerugian. Karena apa? Karena posisinya mereka kaget dengan kondisi tersebut, di mana pasar saham turun secara tiba-tiba dan juga cukup tajam. Nah, seminggu terakhir atau lebih tepatnya 5 hari terakhir, kita lihat emas sudah dilikuidasi menutupi kerugian di pasar saham. Yang terjadi kemudian adalah market relatif stabil, dan kita sudah sempat lihat juga ada rebound sedikit dari saham walaupun tadi pagi kembali turun ya, atau lebih tepatnya tadi malam ya, setelah pengumuman resiprokal. Nah, berarti kalau misalkan lihat dari gejalanya teman-teman, seharusnya kan berarti kita gambarkan bahwa kondisinya market yang sudah mulai stabil dan sudah tidak kaget kalau ada kebijakan ini, dan artinya market dihadapkan pada dua pilihan. Apakah mereka akan langsung masuk ke dalam pasar atau aset berisiko kembali, atau mereka akan pilih safe haven. Saya rasa yang akan mereka pilih dikarenakan banyaknya ketidakpastian dan juga masalah kekhawatiran ataupun kecemasan melambatnya ekonomi gara-gara tarif yang sudah mulai berlaku, dan juga termasuk balasan dari China, maka kecemasan itu akan membuat market sedikit mengabaikan dari aset berisiko, sehingga kemungkinan investasi ataupun ya uang akan mengalirnya ke safe haven. Dari itu yang membuat kenapa Japanese yen menguat terhadap US dollar, dan akhirnya juga
kita lihat safe haven, emas kembali dituju dan rebound ke level 30-30. Cuman masalahnya ke depannya apakah ini stabil apa tidak, harusnya sudah mulai ada tahapan-tahapan yang mungkin akan mendorong kenaikan lebih lanjut. Kemudian dari agenda yang kemarin kita sudah sempat sebutkan, berarti poin pertama tentang tarif sudah resmi berlaku tanpa ada hambatan apapun, tanpa ada negosiasi yang bertele-tele, dan kelihatannya ini akan jadi perbalikan ya. Kalau sebelumnya kita mengharapkan ada negosiasi sampai detik terakhir, tapi ternyata untuk saat ini mungkin dibalik. Setelah keputusan ini, setelah diberlakukannya tarif resiprokal, kita akan lihat reaksi dari market ataupun mungkin lebih tepatnya dari mitra dagang ya. Kita akan lihat negosiasi akan dijalankan oleh para negara-negara tersebut untuk meyakinkan Amerika mencabut atau mengurangi resiprokal. Yang kedua, saya belum dapat tanda-tanda lebih lanjut terkait dengan tuntutan ataupun upaya hukum dari Kamar Dagang Amerika. Tapi kalau tidak salah tadi malam informasinya dari Kongres sendiri tidak akan menghalangi kebijakan tarif yang akan dilakukan oleh Donald Trump. Dan itulah yang terjadi hari ini, atau lebih tepatnya saat pergantian hari di Amerika itu sudah resmi berlaku. Nah, sekedar mengingatkan kembali, ada satu poin lagi, agenda yang juga tak kalah menarik adalah pertemuan tidak langsung antara Iran dan Amerika. Ya, masih tetap berkutat kepada kesepakatan nuklir, dan kita akan tunggu respon atau aksinya, tapi yang jelas Iran sendiri memberikan indikasi, mereka akan bekerja sama, mereka akan melanjutkan pertemuan di pertemuan selanjutnya, andai kata pertemuan pertama ini berhasil. Ya, kategori berhasil menurut saya ada kesepakatan yang bisa dibilang menguntungkan juga di dua sisi, bukan hanya menguntungkan kepada Amerika, tapi merugikan ke Iran. Kita tinggal tunggu ya. Hanya saja kabar buruknya, sepertinya Israel sudah bersiap-siap ya untuk melakukan penyerangan kalau ternyata Iran itu tidak sepakat dengan apa yang diusulkan ataupun disampaikan oleh Amerika. Kita tinggal tunggu, karena ini masih menjadikan faktor ketidakpastian dari sisi geopolitik yang notabene itulah serangan militer. Kita mungkin fokusnya adalah kepada perang dagang terlebih dulu. Oke, pejabat China akhirnya memutuskan untuk melakukan pertemuan dan itu akan diupayakan hari ini juga untuk bertemu. Selain pertemuan dari sini, dari China, kita juga sedang mendapatkan pertemuan dari otoritas Jepang. Saya belum dapat informasi yang terbaru apakah yang dibahas, tapi perkiraannya adalah terkait dengan dampak dari kebijakan tarif tersebut, dan mungkin para pejabat ataupun para petinggi baik itu Kementerian Keuangan ataupun Bank Sentral itu akan membahas kaitannya dengan reaksi ataupun respon apa yang mereka akan lakukan. Ini kaitannya dengan kebijakan ekonomi internal yang bisa dibilang untuk meredam kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh Amerika. Ya, satu sisi yang lebih jelas lagi di sini adalah pejabat China, teman-teman. Mereka kita sudah ketahui bersama 2 atau 1 bulan yang lalu lebih tepatnya ada pertemuan parlemen tahunan yang juga membahas terkait dengan dukungan stimulus, dukungan ekonomi untuk bangkit dan juga konsumsi domestik. Dan itu kaitannya juga membahas salah satunya poinnya adalah antisipasi dampak dari kebijakan tarif. Dan itu yang akan dibahas nanti atau hari ini. Tentatif waktunya, saya tidak dapatkan jamnya. Tapi yang jelas mereka akan melakukan pertemuan ini untuk membahas kira-kira langkah apa yang akan dititik beratkan berikutnya. Karena pasti dampak dari 104% tarif, wow itu sangat besar. Kelihatannya ini akan menjadikan upaya dari China untuk mendukung ekonomi betul-betul lebih dahsyat lagi. Itu terlihat dari saat ini Hang Seng sudah bergerak naik sampai ke 20.000 kembali, 20.100 atau bahkan 20.200. Yang kita tunggu ini adalah komitmen ataupun angka detail dari stimulus kalau memang ini kaitannya dengan stimulus fiskal. Kalaupun misalkan kaitannya dengan balasan, saya rasa mereka mungkin akan memperhitungkan lebih cermat sehingga nantinya akan dikompar lagi karena aksi saling balas jelasnya ini akan menjadi panas ya untuk beberapa waktu ke depan. Bahkan Trump sendiri mengatakan bahwa mereka mengincar untuk berikutnya kalau misalkan tidak ada komitmen ataupun ada kerjasama dari China, maka mereka mengancam kali ini adalah ke farmasi. Kita tidak tahu apakah itu akan dilakukan apa tidak, tapi yang jelas ini pasti akan ada hubungannya dengan pertemuan nanti. Jadi tunggu saja, tapi yang jelas langkah-langkah stimulus jelas itu yang mendorong kepada pasar sedikit bereaksi dengan ada harapan bahwa mereka tidak perlu khawatir terlalu tajam. Berarti ditandai dengan awalnya rebound di pasar atau di, ya kita asumsikan ini adalah di Hang Seng ya. Berikutnya mungkin Asia mungkin ikut mengalami kenaikan kalaupun itu ada reaksi yang katakanlah sekedar dukungan ekonomi. Tapi kita belum bisa memastikan. Yang jelas risk aset, khususnya risk aset, hati-hati mungkin saja di malam hari bisa saja terjadi pembalikan atau bahkan kita bicara tentang kemungkinan yang terburuk ada penurunan kembali. Tapi yang jelas ini semua masih tetap open. Nah, sementara BOJ, Bank Sentral Jepang, nampaknya masih tetap menunggu. Seperti halnya dilakukan oleh Federal Reserve,
Ueda dan kawan-kawan menunggu kaitannya dengan dampak dari tarif tersebut terhadap ekonomi Jepang. Kalau kita perhatikan sebetulnya sih harusnya inflasi naik, berarti itu justru mendukung untuk kenaikan suku bunga. Tapi tidak begitu, ternyata ada ancaman yang lebih spesifik terhadap pertumbuhan ekonomi di Jepang yang diharapkan justru akan mendorong ataupun mendukung untuk kebijakan kenaikan suku bunga. Tapi ternyata dengan hal ini justru mereka harus bersikap hati-hati dan sementara waktu mungkin wait and see. Nah, catatannya, menurut Ueda, mereka masih melihat inflasi terdorong naik dan itu menuju ke arah 2%. Dan sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Dan kaitannya dengan dampak dari tarif ini, apakah mereka akan mencoba untuk memaksakan menaikkan suku bunga atau tidak? Semua ini kaitannya dengan data-data ekonomi dan termasuk kalau misalkan ternyata kondisi prospek ekonominya sesuai dengan proyeksi mereka. Jadi kalau misalkan dukungan ataupun pertumbuhan ekonominya masih terus membaik, saya rasa kita akan lihat kenaikan suku bunga dalam waktu dekat dari BOJ. Tapi kalau tidak, apalagi kalau misalkan ini mengikis kemungkinannya untuk menaikkan suku bunga dari kebijakan tarif, maka yang dikhawatirkan adalah kembali penundaan dan itu akan tidak bagus untuk yen. Jadi kalau begitu, USD Japanese Yen turunnya gara-gara apa? Penurunan ini semata-mata karena tingkat permintaan safe haven. Karena yen juga diincar sebagai safe haven dikala ada ketidakpastian. Dan itu yang membuat kenapa USD Japanese Yen mengalami penurunan. Tapi kalau misalkan katakanlah sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh BOJ, maka kita akan dapatkan penguatan yen itu akan jauh lebih konkret atau lebih kuat, sehingga penurunan mungkin bisa berlanjut atau berkelanjutan. Dengan catatan didukung pula dengan kenaikan atau ekspektasi kenaikan suku bunga dari BOJ. Dan peringatan dari Goldman Sachs untuk saat ini, mereka mengingatkan terkait dengan risiko dari ketegangan yang bisa meningkat antara Amerika dan China, kaitannya dengan perang dagang, kekhawatiran, kecemasan, ketidakpastian, dan itu akan berisiko pengurangan pada proyeksi GDP tahun 2025. Ya, kemungkinan China akan turun sampai ke 4,5% menurut mereka. Jadi yang ditargetkan adalah 5% dan itu memungkinkan untuk turun ke 4,5%, which is bad ya, sama sekali tidak bagus. Dan itu akan membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu dari para pembuat kebijakan China yang mungkin akan mencoba untuk menghitung ulang, kalkulasi ulang kira-kira berapa besar, berapa persen yang harus didukung dan juga nominal dari stimulus yang akan ditargetkan. Kalau berkaca kepada tahun lalu di bulan November ataupun sebelum pemilu ataupun sebelum masa Presiden Trump terpilih, mereka sudah mengucurkan atau sudah menargetkan 10 triliun yuan. Dengan kondisi 104% tarif yang digunakan saat ini, maka kita sih memperkirakannya mungkin harus angka lebih tinggi. Maka dari itu kalau misalkan angkanya kurang dari 10 triliun yuan, kalaupun itu kaitannya dengan stimulus, maka yang dikhawatirkan adalah Hang Seng akan berbalik turun karena tidak cukup meyakinkan untuk mendukung ekonomi. Termasuk juga kebijakan-kebijakan lainnya yang mungkin diperkuat ya dari PBOC, misalkan memangkas suku bunga, LPR ataupun MLF atau bahkan Triple R Reserve Requirement Ratio. Nah, untuk hari ini saya tidak melihat ada data ekonomi yang terlalu tinggi untuk Amerika dan ini adalah hari ketiga seperti yang kemarin kita sempat bahas. Kemungkinan kita masih tetap fokusnya dengan resiprokal dan dampaknya dan perkembangan lebih lanjut, termasuk kemungkinan untuk adanya mungkin kita bisa bicara tentang negosiasi. Dan crude oil, sepertinya inventory crude oil yang akan cukup menarik karena saat ini sudah berada level terendahnya $56. Apakah ini akan melanjutkan penurunan? Kalau lihat dari gelagatnya, kekhawatiran tarif, lalu kecemasan terkait dengan pertumbuhan ekonomi, harusnya kita akan lihat penurunan untuk oil. Sehingga kalau misalkan crude oil inventory-nya mengalami peningkatan, ya itu berarti menandakan adanya tingkat permintaan yang lebih lemah. Dan harusnya kita akan lihat harga akan cenderung mulai penurunan kembali.